Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita bersyukur karena pagi ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan. Dan saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik. Kalaupun ada di antara kita yang kurang sehat, kurang baik, kita tetap harus berpengharapan kepada Tuhan karena dalam kuasanya, dalam tuntunan dan pimpinannya, oleh kasihnya, kita semua akan disembuhkan dan dipulihkan. Bahkan kalau kita punya pergumulan dan persoalan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Untuk itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bersegera kita akan memulai seluruh aktivitas hidup kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita, namun sebelumnya biarlah kita melandasinya di dalam terang firman Tuhan yang akan menambah-nambahkan hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan untuk kita semua. Untuk itu Bapak Ibu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan nyata dalam perjalanan hidup kami. Di tengah kehidupan keluarga maupun pribadi, di tengah pekerjaan dan pelayanan kami. Bahkan melintasi malam yang gelap, kami menyambut hari yang baru dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bersegera sebelum memulai seluruh tugas tanggung jawab kami, maka kami mau melandasinya di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 11, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita lihat bersama Ibrani pasal 11, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, mari kita baca bersama-sama. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu nats yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-16 ini. Di sini penekanannya mau mengatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saya percaya bahwa semua kita pada akhirnya sampai pada satu pemahaman, merindukan apa yang dikatakan oleh surat Ibrani ini, merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Dan oleh iman percaya berdasarkan pengajaran Alkitab, itu senantiasa disebutkan, Tuhan Yesus menyebutkan rumah Bapakku. Itu dia. Dalam Injil Yohanes, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di bagian lain diajarkan itu juga menunjuk kepada kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Lalu kemudian itu yang menjadikan kerinduan kita bahwa sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, itulah tujuan dari seluruh realitas perjalanan kehidupan beriman kita di tengah-tengah dunia ini. Ada satu pengharapan dalam karya Kristus yang telah menebus dan telah melayakkan kita menerima pengampunan dan menerima anugerah keselamatan. Maka kita percaya, kita yang beriman, maka kita akan masuk di dalam kerajaannya. Nah, itu keyakinan kita berdasarkan apa yang diajarkan di dalam Alkitab, kita Perjanjian Lama dan kita Perjanjian Baru. Tetapi
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kerinduan yang kita miliki itu, untuk menjadi bagian dan masuk ke dalam tanah air sorgawi itu, pertanyaan yang paling sederhana adalah apakah ada kesungguhan di dalam hati kita untuk juga mengupayakan bagaimana caranya supaya kita bisa masuk di dalam tanah air sorgawi itu. Mengupayakan dalam artian begini, saya percaya begini, keselamatan itu sudah menjadi bagian daripada hidup kita. Kita mengimani itu, firman Tuhan katakan mereka yang percaya akan diselamatkan, gitu. Lalu kemudian, tetapi maukah kita, sungguhkah kita, di dalam mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, lalu kemudian itu menjadi satu usaha dan upaya kita dalam mempertahankan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga pada waktunya kita layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ini dia. Ini yang menjadi persoalan, ini yang menjadi pergumulan, karena firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kerjakanlah keselamatanmu itu. Artinya juga apa yang engkau sudah terima hari ini, pertahankan itu. Kalau engkau katakan engkau sudah diselamatkan oleh iman percayamu kepada Kristus Yesus, lalu kemudian engkau melepaskan iman itu sama saja engkau tidak mengerjakan keselamatan itu. Kalau engkau mengatakan bahwa ya aku sudah diselamatkan, tetapi perbuatanmu, perkataanmu, dan pikiranmu itu tidak mencerminkan atas apa yang Tuhan ajarkan kepadamu dalam realitas keseharianmu, dalam engkau melakukan tugas dan tanggung jawabmu, itu sama saja engkau tidak mengerjakan keselamatan itu. Lambat laun engkau akan terlepas daripada keselamatan itu. Jelas, karena engkau sesungguhnya tidak sungguh-sungguh percaya. Kalau engkau percaya, maka engkau akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan oleh Bapanya yang di sorga. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 misalnya di sana dikatakan demikian. Saya bacakan buat kita semua. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba lihat. Bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Wow. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini melampaui atas apa yang kadang-kadang kita pikirkan. Kadang-kadang kita berpikir cukup beribadah kepada Tuhan, cukup berdoa kepada Tuhan, cukup berseru-seru kepada Tuhan, lalu itu selesai. Ternyata tidak selesai di situ. Karena firman Tuhan katakan bukan mereka yang berseru-seru. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasal 7 ini dilanjutkan dengan ayat yang ke-22, 23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu dia. Bahwa ditegaskan di sana. Tidak cukup engkau hanya datang beribadah, engkau berdoa, tidak cukup dengan itu. Engkau berseru-seru memuji memuliakan namamu, tidak cukup dengan itu. Harus juga terimplementasikan, terefleksikan secara praktis dan praksis dalam kehidupan keseharianmu. Kalau engkau memuji Tuhan Allahmu, engkau katakan, aku mengasihi engkau Tuhan, maka kasihmu itu harus engkau mulai dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Itulah cerminan bahwa engkau mengasihi Tuhan Allah. Tetapi engkau katakan engkau mengasihi Tuhan Allah, lalu engkau membenci orang lain, itu sama saja engkau tidak mengasihi Tuhan Allahmu. Karena firman Tuhan ajarkan kepada kita, bagaimana mungkin kita mau mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu sementara mereka yang terlihat di hadapan kita tidak mengasihi mereka. Mengasihi Tuhan Allah itu dimulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Memuji dan memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan ini harus dimulai dari perbuatan-perbuatan yang nyata ketika kita belajar untuk menghargai orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana mungkin engkau mengatakan, aku menghormati engkau Tuhan, aku menghargai engkau Tuhan, sementara engkau tidak dapat menghormati dan menghargai orang yang lebih tua daripadamu. Engkau tidak dapat menghormati dan menghargai rekan kerjamu, rekan pelayanmu. Engkau tidak bisa menghormati dan menghargai orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitarmu. Bagaimana mungkin? Kasihan.
kalau ini yang terjadi. Lalu kemudian kita bilang Tuhan, Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan katakan mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu. Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang baik. Agar pada akhirnya kerinduan kita untuk masuk dalam tanah air sorgawi itu bisa terjadi. Satu catatan yang baik dalam ayat 21 tadi dikatakan, di dalam ayatnya yang ke-21, melainkan dia yang oke, saya bacakan secara lengkap. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekali lagi, apa yang Bapak kehendaki untuk kita lakukan? Bapak kehendaki adalah bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama kita manusia. Lalu Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan apa yang kuperintahkan. Dan sekali lagi, perintah Tuhan Yesus sangat sederhana di dalam hidup ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Oleh sebab itu, jangan sampai tindakan-tindakan kita itu mencerminkan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan Allah, kita tidak mengasihi sesama kita. Hal itu akan berakibat fatal dalam kita menyambut masa depan yang sesungguhnya Tuhan sediakan bagi mereka yang taat dan setia. Tetapi bagi mereka yang tidak taat dan tidak setia, mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, mereka akan jauh daripada masa depan yang Tuhan sediakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu nats lagi saya ingin ajak kita bersama lihat dalam Wahyu. Dalam kitab Wahyu, pasal 21, ayatnya yang ke-27. Nah, ini bagus sekali nih. Bagian firman Tuhan di sini mengatakan demikian. Saya bacakan buat kita. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nats ini, ayat ini berbicara tentang satu, kalau kita lihat dalam pasal 21, judulnya perikopnya adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu kemudian Yerusalem yang baru. Ini juga berbicara tentang realitas akan pengharapan masa yang akan datang. Bagaimana gambaran-gambaran di dalam kitab Wahyu ini memberikan satu gambaran eskatologis, pengharapan akhir zaman, bahwa pada akhirnya firman Tuhan menegaskan hanya mereka yang berada di dalam tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba itu, mereka yang akan masuk di dalam Yerusalem yang baru, mereka yang akan masuk di dalam kerajaan Allah, mereka akan masuk dalam tanah air sorgawi. Tetapi mereka yang berbuat najis, orang yang melakukan kekejian atau dusta, mereka tidak akan masuk di sana. Ini mengingatkan kembali kepada kita, sekali lagi, bahwa mari evaluasi seluruh perbuatan kita. Perbuatan kita sebagai seorang suami kepada istri, sebagai seorang istri kepada suami, sebagai orang tua kepada anak-anak, perbuatan kita dalam pekerjaan kita, jujurkah kita, sungguhkah kita dalam bekerja, perbuatan kita dalam kita melayani, sungguh-sungguhkah kita mau melayani Tuhan, perbuatan kita dalam kita membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ucapan-ucapan kita yang harusnya menjadi berkat bagi sesama kita, tetapi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ucapan-ucapan itu dihilangkan, ucapan yang tidak baik, yang memfitnah, yang berbicara hal-hal yang penuh dengan dusta, dihilangkan itu dari diri kita, karena sekali lagi, mereka yang keji, mereka yang berdusta, bahkan lebih jauh juga Tuhan katakan mereka yang berbuat sesuatu yang najis, mereka tidak akan tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Tidak akan. Dan itu berarti mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk menikmati masa depan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang setia dan taat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Opa, Oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua, mari jalani aktivitas hidup kita. Nah, ini dia. Di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat, menjadi pribadi yang sadar bahwa kita telah disediakan satu tanah air sorgawi, ada satu pengharapan masa depan yang luar biasa,
dan kita akan sampai di sana sambil kita membangun dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tetap beriman teguh, dan itu kita merefleksikan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan hidup sukacita, hidup berdamai dengan orang lain, menjadi berkat perbuatan-perbuatan kita mendatangkan dan mencerminkan bahwa sungguh kita adalah orang yang mengasihi Tuhan Allah, dan kasih itu kita mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya yakin dan percaya ketika itu boleh kita lakukan. Suami istri saling mengasihi, orang tua anak-anak juga saling mengasihi, saling berdamai satu dengan yang lainnya sebagai sesama orang yang beriman, berpikiran positif, bahkan dengan orang-orang di luar sana mungkin yang tidak seiman dengan kita, kita tetap mengasihi, mencintai mereka, kita mau hidup berbagi dengan mereka, kita mau menjadi berkat bagi setiap siapa saja yang Tuhan izinkan hadir di dalam hidup kita. Maka saya percaya satu hal, kita semua akan dikumpulkan di dalam tanah air sorga. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Terima kasih janji-Mu tentang tanah air sorgawi. Kami merindukan semua itu. Oleh sebab itu, kuat kuasa Roh Kudus kami mohonkan, topang kami, ingatkan kami, agar melalui hidup ini bukan saja kami penerima keselamatan secara pasif dalam hidup ini, tetapi kami boleh aktif mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, melalui iman percaya, melalui perbuatan-perbuatan nyata kami yang mengasihi Tuhan Allah, dan kasih itu kami mulai dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk firman-Mu pada pagi ini. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma, anak cucu. Berkati semua mereka yang akan berkarya hari ini dalam pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan jadikan mereka berkat bagi banyak orang, mereka juga kiranya boleh menerima berkat yang daripada-Mu, mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Kalau ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang memiliki pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, Hamba percaya mereka akan dipulihkan, diberikan jalan keluar, diringankan setiap beban. Bapa Sorgawi berkati setiap mereka dalam tugas tanggung jawab sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak. Anak-anak kami yang akan menggapai masa depan dalam sekolah mereka, studi mereka, karir mereka. Bahkan setiap rumah tangga menatap hari esok dan masa depan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Syukur kami kepadamu ya Allah, berkati semua orang yang mengikuti ibadah ini melalui kanal YouTube ini, dan biarlah semua bersuka cita memulai seluruh aktivitas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil kami mohonkan, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.